Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dodi dari channel Podcast 245. Bincang kali ini terkait dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kali ini saya sedang berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Topik kali ini yaitu manajemen dan strategi perawatan sarana prasarana olahraga di bawah binaan dari Dispora. Telah hadir bersama saya Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Jainul Rafiq. Selamat siang Bapak Jainul. Selamat siang Pak Dodi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk wawancara ini. Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ingin tahu di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, apakah berdampak dengan sudah barang tentu perawatan dari sarana prasarana olahraga di Kabupaten Lumajang? Terima kasih Pak Dodi. Terkait dengan efisiensi tentunya sangat berdampak dengan kita yang ada di Dispora, karena saat ini sarana prasarana kita jumlahnya yang cukup banyak, tentunya akan berpengaruh. Tapi dengan efisiensi ini bukan berarti kita mengabaikan pemeliharaan. Kita tetap melakukan pemeliharaan tapi dengan skala prioritas. Jadi dari aset yang ada, yaitu misalkan lapangan Suko, terus kemudian kolam renang veteran, terus stadion Semeru, terus kemudian sirkuit BMX, Padepokan pencaksilat. Itu nantinya akan kita buat skala prioritas, mana yang dalam penggunaannya banyak digunakan oleh atlet berlatih, mana yang jarang digunakan. Tentunya itu yang menjadi prioritas kita terhadap pemeliharaan fasilitas olahraga kita. Barangkali itu Pak Dodi. Menarik sekali. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai barangkali kerjasama dengan komunitas-komunitas olahraga dan pihak ketiga maupun pihak swasta agar sarana ini terawat, sehingga atlet-atlet juga bisa berlatih dengan maksimal. Kalau kerjasama, tentunya kita mengharapkan kerjasama dari teman-teman cabur dalam perawatan. Ya, setiap kali kita melakukan pertemuan itu kita tekankan untuk kita saling menjaga, karena ini bukan aset Dispora saja, tapi ini adalah aset kita semua. Jadi dapatnya cabur itu juga memelihara keberadaan aset-aset kita. Terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga, itu juga nanti akan kita lakukan evaluasi. Kalau misalkan diperlukan penanganan yang tidak cukup oleh kita, bisa dilakukan oleh pihak ketiga, maka juga akan kita lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Barangkali itu. Baik, Pak Kadis, apakah ada program inovasi baru atau terobosan agar di tengah efisiensi ini, perawatan ini juga berjalan dengan baik menurut panjenengan dengan skala prioritas? Kan ujungnya kan agar kualitas tetap terjaga, kemudian atlet-atlet juga bisa maksimal untuk menjaga itu. Terkait dengan inovasi, saya juga berinovasi terkait dengan pemeliharaan kolam renang veteran, karena selama ini banyak keluhan di kolam renang veteran itu terkait dengan kualitas air. Apalagi kalau musim hujan seperti saat ini, itu air akan cepat berwarna hijau. Nah, ini dikarenakan sirkulasi air di kolam renang veteran itu tidak berjalan. Nah,
Nah, nanti di masa kepemimpinan saya, sirkulasi air ini akan coba kita benahi, karena di samping penggunaan air yang cukup banyak, juga penggunaan bahan kimia yang cukup banyak. Nah, dengan adanya perbaikan sirkulasi, saya berharap penggunaan bahan kimia ini bisa dikurangi, ya, terkait dengan efisiensi juga. Terus kemudian dengan pemakaian air, karena air di kolam veteran itu berasal dari PDAM. Tentunya kalau misalkan air berkurang terus, itu kan juga akan nambah. Nah, dengan nambah air itu juga kita memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk penambahan air tersebut. Nah, kalau sirkulasi air diperbaiki, tentunya nanti penambahan air ini akan berkurang, ya, termasuk efisiensi juga kalau menurut saya. Baik, kelihatan terdengar sangat menarik dan solutif apa yang disampaikan Pak Kadis. Yang terakhir, Bapak bisa dijelaskan harapan untuk menjaga pengelolaan sarana prasarana ke depan. Untuk pengelolaan sarana prasarana ke depan, kita akan berupaya untuk agar sarana-sarana kita itu tidak monoton. Saya berharap nanti di lapangan Suko bisa kita pergunakan untuk latihan di baik siang maupun malam. Terus kemudian lapangan GOR juga akan kita perbaiki sebagai alternatif untuk tempat berlatihnya baik tim sepak bola yang ada di Lumajang maupun klub, maupun juga masyarakat yang ingin menggunakan lapangan. Karena kalau kita bertumpu pada Stadion Semeru saja, tentunya kondisi rumput juga akan rusak kalau dipakai setiap hari. Nah, kita perlu tempat-tempat yang menjadi sarana alternatif untuk berlatih sepak bola. Ya, salah satunya yaitu di lapangan Suko dan lapangan GOR. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan ini bisa terrealisasi sehingga masyarakat punya banyak alternatif untuk tempat bermain sepak bola. Barangkali itu. Baik, yang terakhir, apa sih andalan dari cabang olahraga di Kabupaten Lumajang yang berkontribusi baik di Porda maupun ini ya nasional itu apa nantinya? Kalau andalan kita itu sebetulnya banyak, Pak. Mulai dari balap sepeda, terus kemudian sepatu roda, terus kemudian selam, terus kemudian sepak takraw yang sudah kita ketahui bersama telah banyak atlet yang menyumbang banyak emas ya. Nah, itu ada sebagian memang masih belum banyak berprestasi, tapi kita akan berkolaborasi dengan KONI untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet kita baik di level regional maupun di level nasional. Mudah-mudahan kolaborasi ini nanti dapat mewujudkan atau menciptakan cabur-cabur baru yang menjadi andalan Lumajang di regional maupun nasional. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Terima kasih atas wawancara ini. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat kepada khususnya atlet-atlet kita agar di tahun 2025 ini di tengah efisiensi ini tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Bagaimana tetap bisa berlatih dengan maksimal. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.